Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada tahun 2025, Indonesia berada di tengah-tengah perubahan besar. Teknologi berkembang pesat, namun ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Biasa suatu hal yang berasal dari mitos yang berputar di balik kabut modernitas. Inilah kisah tentang seorang pemuda bernama Aryo yang disebut-sebut sebagai Satrio Piningit, yang memiliki takdir luar biasa untuk membawa perubahan besar bagi bangsa dan dunia. Aryo adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah kota metropolitan. Seperti banyak anak muda zaman sekarang, ia diliputi kebingungan dan keraguan tentang masa depannya. Ia kuliah di sebuah universitas terkemuka di Jakarta. Namun hatinya selalu merasa ada yang kurang. Meskipun orang-orang di sekitarnya berbicara tentang kesuksesan karir dan pencapaian materi, Aryo merasa bahwa tujuan hidupnya jauh lebih besar daripada itu. Suatu malam, saat ia berjalan pulang setelah menghadiri sebuah seminar teknologi, Aryo bertemu dengan seorang pria tua di jalan sempit. Pria itu tampak berbeda, seolah-olah tak terpengaruh oleh waktu, dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia menyapa Aryo dengan suara lembut. "Anakku, kau mencari sesuatu yang lebih, bukan?" tanya pria itu. Aryo terkejut, merasa seperti pria itu bisa membaca pikirannya. Aku tidak tahu apa yang aku cari," jawabnya, setengah bingung. Pria tua itu tersenyum, "Kau sedang mencari takdirmu. Tapi, takdir tidak akan datang begitu saja. Ia perlu dicari dan diterima dengan hati yang bersih." Ingatlah, Satrio Piningit adalah mereka yang siap untuk membawa perubahan, tetapi tidak mencarinya. Perubahan itu datang seperti angin yang berhembus. Aryo hanya terdiam, tidak mengerti maksud perkataan itu, namun merasa ada sesuatu yang menggetarkan dalam kata-kata sang pria. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seperti ditelan malam. Keesokan harinya, Aryo merasa tertekan dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kata-kata pria tua itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang istilah Satrio Piningit. Dalam pencariannya, ia menemukan berbagai cerita dan legenda lama yang mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang terpilih untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa. Namun ia harus melewati perjalanan panjang untuk menemukan kekuatan sejatinya. Namun, Aryo merasa bahwa ia bukanlah orang yang dimaksud dalam legenda tersebut. Ia hanyalah seorang mahasiswa biasa dengan kehidupan yang penuh keraguan. Namun, entah mengapa,
ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mencari lebih dalam. Suatu malam, Aryo memutuskan untuk pergi ke sebuah desa di luar kota, tempat yang dikenal dengan sejarah mistisnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang kiai tua yang dikenal bijaksana. Kiai itu melihat Aryo dan langsung berkata, "Kau datang untuk mencari jawabannya, bukan?" Aryo mengangguk, dan sang kiai mulai menceritakan lebih banyak tentang Satrio Piningit, sebuah sosok yang bukan hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki jiwa yang murni dan berani menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Satrio Piningit bukanlah pemimpin biasa, kata kiai itu. Ia adalah pemimpin yang membawa kedamaian dalam dunia yang dilanda kekacauan. Seiring waktu, Aryo mulai merasa bahwa dunia di sekelilingnya memang sedang berada di ambang kehancuran. Korupsi merajalela, ketimpangan sosial semakin lebar, dan alam pun semakin rusak. Aryo merasa bahwa inilah saatnya untuk bertindak, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari, saat ia sedang merenung di tepi pantai, ia mendapat pencerahan. Dalam perenungannya, ia menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Untuk memimpin, ia harus terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri. Perubahan yang dimaksud bukan hanya tentang menghancurkan kekuasaan yang ada, tetapi tentang menumbuhkan kesadaran baru di kalangan rakyat, kesadaran untuk hidup dengan lebih bijak, menghargai alam, dan menciptakan keadilan sosial. Aryo kembali ke kota dengan tekad yang lebih kuat. Ia mulai mengorganisir pertemuan dengan para pemuda, aktivis, dan tokoh masyarakat. Dengan cara yang bijaksana dan hati yang tulus, ia mulai menyebarkan ide-ide baru tentang pemerintahan yang bersih, ekonomi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan cara yang bijaksana dan hati yang tulus, ia mulai menyebarkan ide-ide baru tentang pemerintahan yang bersih, ekonomi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Aryo harus menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan gerakannya. Mereka mencoba mempengaruhi media, menyebarkan fitnah, dan bahkan mengancam keselamatan Aryo. Namun, ia tetap teguh pada jalan yang telah dipilihnya, karena ia tahu bahwa perubahan yang besar membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, Aryo berhasil memenangkan hati banyak orang. Gerakan yang ia dirikan berkembang pesat dan akhirnya memengaruhi perubahan dalam sistem pemerintahan. Ia tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga membangkitkan semangat kebangsaan yang telah lama terlupakan. Pada akhirnya, Aryo diakui sebagai sosok yang dapat menginspirasi banyak orang, meskipun ia tidak pernah menginginkan gelar atau penghargaan. Banyak yang menganggapnya sebagai
Satrio Piningit seorang pemimpin yang muncul pada waktu yang tepat untuk membawa bangsa Indonesia menuju era baru yang lebih baik. Banyak yang menganggapnya sebagai Satrio Piningit seorang pemimpin yang muncul pada waktu yang tepat untuk membawa bangsa Indonesia menuju era baru yang lebih baik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan akan selalu menjadi kompas yang memandu jalan menuju masa depan yang lebih baik. Dan dengan itu, legendaris Satrio Piningit tidak hanya menjadi simbol dalam cerita rakyat, tetapi juga menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata sebuah cerita tentang harapan, perubahan, dan keberanian untuk mengubah dunia.